Desas-desus mengenai kepindahan Alexander-Arnold ke Real Madrid semakin menguat. Klub besar Spanyol itu dilaporkan sangat berminat untuk merekrut pemain berbakat ini. Peluang untuk bermain di Santiago Bernabeu pastinya menjadi magnet tersendiri bagi Alexander-Arnold. Usai pertandingan, Alexander-Arnold memberikan pernyataan singkat kepada Sky Sports mengenai masa depannya. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan membahas rincian mengenai situasi kontraknya saat ini. Sikap profesionalnya patut diacungi jempol. Saya sudah menyatakan sepanjang musim bahwa saya tidak akan membicarakan situasi saya. Saya tidak akan mengungkapkan rinciannya, tegas Trent. Namun, hari-hari seperti ini selalu istimewa. Mencetak gol, bermain, meraih kemenangan, dan mendapatkan gelar, itu adalah momen berharga bagi saya, dan saya senang bisa berkontribusi, ujarnya. Arsenal meraih kemenangan gemilang atas Ipswich Town di Portman Road, menjaga harapan mereka dalam perburuan gelar Premier League pada Minggu malam, 20 April 2025. Namun, kemenangan tersebut ternoda oleh insiden tackle keras yang dialami Bukayo Saka. Mikel Arteta mengaku jantungnya berdegup kencang saat menyaksikan aksi berbahaya yang membuat Saka terhuyung-huyung. Pelatih asal Spanyol ini akhirnya bisa bernapas lega setelah mengetahui bahwa cedera yang dialami sang bintang tidak parah. Saka berpotensi untuk tampil melawan PSG di leg pertama semifinal Liga Champions pekan depan. Namun, insiden yang melibatkan Leif Davis itu sempat menimbulkan kekhawatiran, tidak hanya bagi Arteta, tetapi juga bagi seluruh pendukung Arsenal. Kevin De Bruyne berbicara terbuka mengenai keputusannya untuk meninggalkan Manchester City. Gelandang asal Belgia ini mengungkapkan rasa terkejutnya karena tidak mendapatkan tawaran kontrak baru dari klub. De Bruyne memutuskan untuk mengakhiri perjalanan bersama City di akhir musim ini, setelah berkarier dengan mereka sejak tahun 2015. Pemain berusia 33 tahun ini telah meraih 6 gelar Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champions, dan kini ia mengungkapkan perasaannya tentang kepergiannya. Meskipun merasa masih mampu bersaing di level tertinggi bersama City, De Bruyne yang telah mencetak 107 gol dan memberikan 177 assist akhirnya harus menerima keputusan yang diambil oleh klub. Saya tidak mendapatkan tawaran dari mereka sepanjang tahun ini, dan klub telah membuat keputusan. Tentu saja saya sedikit terkejut, tetapi saya harus menerimanya. Sejujurnya, saya masih percaya bahwa saya bisa bermain di level ini seperti yang telah saya tunjukkan. Namun saya mengerti bahwa klub harus mengambil langkah yang tepat, ujarnya. Wasit yang sering menuai kontroversi, Ahmed Alkaf, tidak tercantum dalam daftar perangkat pertandingan untuk Piala Dunia antar klub 2025. Hal ini memicu protes dari Asosiasi Sepak Bola Oman. FIFA mengumumkan daftar wasit yang akan bertugas di Piala Dunia antar klub 2025 pada bulan Juni 2025, dengan total 117 wasit yang terpilih, termasuk 35 wasit utama, 58 asisten wasit, dan 24 petugas video assistant referee, VAR. Dari Konfederasi Asia, AFC, terdapat 4 wasit utama, 4 asisten wasit, dan 3 petugas VAR. Namun, nama Ahmed Alkaf, wasit asal Oman, tidak ada dalam daftar tersebut. Asosiasi Sepak Bola Oman, Oman FA, menyatakan ketidakpuasan mereka atas ketidakhadiran Alkaf, yang mereka anggap memiliki kemampuan untuk memimpin pertandingan di tingkat dunia. Oman FA juga mendesak AFC untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai kriteria pemilihan wasit untuk Piala Dunia antar klub 2025. Sementara itu, Ahmed Alkaf tetap menjadi kandidat kuat dari Oman untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia 2026 mendatang. Manchester United terus terjebak dalam rentetan hasil buruk di Premier League setelah mengalami kekalahan dari Wolverhampton Wanderers. Ruben Amorim menyoroti ketidakmampuan lini depan timnya untuk mencetak gol. Ini adalah pertandingan keempat di Liga Inggris di mana MU tidak berhasil meraih kemenangan. Sebelumnya, mereka kalah dari Nottingham Forest dan Newcastle United, serta hanya mampu bermain imbang melawan Manchester City. Dalam 4 laga terakhir tersebut, MU tidak mampu mencetak satupun gol. Dengan total 38 gol dari 33 pertandingan musim ini, jelas terlihat bahwa MU kesulitan dalam hal mencetak angka. Kami kebobolan 1 gol dari satu-satunya tembakan tepat sasaran mereka. Mereka berhasil mencetak gol dan kami pun kalah, ungkap Amorim kepada Sky Sports. Perjalanan kami akan penuh liku, naik turun, mari kita selesaikan musim ini. Saat-saat seperti ini sangat mengecewakan. Kami seharusnya lebih baik dari lawan, tetapi jika tidak bisa mencetak gol, maka kemenangan akan sulit diraih. Kekalahan dari Atalanta semakin mempersempit peluang AC Milan untuk meraih tiket ke kompetisi Eropa melalui Serie A. Kini, Milan hanya bisa berharap pada Coppa Italia. Ini merupakan kekalahan ke-10 bagi Milan di Serie A musim ini, dan tim asuhan Sergio Conceição kini terdampar di posisi ke-9 klasemen Liga Italia dengan 51 poin. Milan masih bertahan di Coppa Italia dan akan berhadapan dengan Inter Milan di semifinal.
Setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama, kedua tim akan bertarung kembali di leg kedua semifinal pada Kamis, 24 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Rafael Leao menegaskan bahwa pertandingan melawan Inter adalah laga yang harus dimenangkan oleh Milan. Trofi Coppa Italia, yang juga berarti tiket ke Liga Eropa, dianggapnya bisa mengubah arah musim Milan. Kami harus berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan, melangkah ke final, dan membuat para penggemar kami bahagia, ungkap Leao seperti yang dilansir dari Football Italia. Simons memiliki impian untuk kembali ke Barcelona. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester United masih bersaing untuk mendapatkan bintang RB Leipzig yang dihargai 75 juta euro tersebut. Menurut Mundo Deportivo, hati Simons tampaknya masih terikat pada klub yang membentuknya sebagai pemain muda. Setelah menghabiskan hampir 10 tahun di La Masia, akademi legendaris Barcelona, dari tahun 2010 hingga 2019, pemain internasional Belanda ini tak pernah menyembunyikan kecintaannya pada Blaugrana. Walaupun kembali ke Barcelona adalah pilihan yang sangat diinginkan Simons, proses transfer ini diperkirakan akan sulit karena masalah keuangan yang dihadapi tim Catalunya. Di sisi lain, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pindah ke Liga Primer tampaknya lebih realistis, dengan United berambisi untuk membawanya ke Old Trafford. Real Madrid dilaporkan tengah mengincar Dani Vivian, bek Athletic Bilbao, untuk diboyong pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Klub raksasa Spanyol ini memang sedang mencari sosok bek tengah baru, dan Vivian dianggap sebagai pilihan yang ideal serta terjangkau untuk memperkuat pertahanan mereka yang masih rapuh. Bahkan, Real Madrid disebut-sebut akan mengamati langsung penampilan Vivian saat Athletic berkunjung ke Santiago Bernabeu dalam laga La Liga akhir pekan ini. Jika sang bek menunjukkan performa yang mengesankan, peluang untuk membawanya ke ibu kota Spanyol akan semakin besar. Ruud van Nistelrooy mengungkapkan kekecewaannya setelah Leicester City secara resmi terdegradasi dari Premier League, usai menelan kekalahan tipis 0-1 di kandang sendiri melawan Liverpool. Meskipun Leicester telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam beberapa pekan terakhir, mereka tak bisa menghindari nasib pahit ini. Pelatih asal Belanda tersebut menyatakan bahwa situasi ini sangat menyedihkan, terutama karena telah berlangsung selama beberapa minggu menjelang akhir musim. Dia menambahkan bahwa timnya terus berjuang demi setiap harapan yang tersisa. Dalam keadaan seperti ini, menurutnya, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berusaha menutup musim dengan sebaik mungkin. Liverpool tetap kejar striker ini sebagai bagian dari belanja 200 juta pound. Liverpool bersiap untuk mengamankan jasa Bryan Mbeumo dari Brentford pada musim panas ini, meskipun Mohamed Salah baru saja memperpanjang kontraknya. Menurut laporan dari The Sun, The Reds terpesona oleh penampilan gemilang Mbeumo, yang merupakan penyerang berkaki kiri dan beroperasi dari sisi kanan, mirip dengan gaya permainan Salah. Arne Slot diperkirakan akan mendapatkan lampu hijau untuk menggelontorkan 200 juta pound musim panas ini demi membangun sebuah era baru di Merseyside. Untuk mendatangkan Mbeumo, klub harus merogoh kocek sekitar 50 juta pound. Tottenham Hotspur dilaporkan tengah mengincar Nico O'Reilly, bintang muda berbakat dari Manchester City, menurut informasi yang disampaikan oleh TBR Football. Dalam laporan tersebut, Nico O'Reilly muncul sebagai salah satu talenta muda yang menarik perhatian Tottenham. Meskipun posisi aslinya adalah gelandang, O'Reilly baru-baru ini dipromosikan ke tim utama City sebagai bek kiri, akibat banyaknya cedera yang melanda pertahanan The Citizens. Namun, di luar ekspektasi, pemain muda ini berhasil memberikan kesan yang sangat positif setiap kali diberi kesempatan bermain. Everton dilaporkan tengah membidik bek Auxerre, Clement Akpa, untuk memperkuat barisan pertahanan mereka di bursa transfer musim panas yang akan datang. Manajer David Moyes sangat berambisi untuk menambah kedalaman tim, setelah melihat performa stabil The Toffees di paruh kedua musim ini. Dengan penampilan gemilang sejak awal tahun, mereka kini merasa aman dari ancaman degradasi berkat arahan Moyes. Seiring dengan rencana perpindahan klub ke stadion baru di Bramley Moradok, manajemen yang dipimpin oleh The Friedkin Group bertekad untuk mendatangkan beberapa wajah baru, dengan fokus utama pada sektor pertahanan. Aston Villa dilaporkan sedang mengincar gelandang serang Crystal Palace, Eberechi Eze, yang berpotensi meninggalkan klubnya pada bursa transfer musim panas 2025. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis asal Inggris, Alan Nixon. Melalui akun Patreonnya, Nixon menyebutkan bahwa Aston Villa telah mengawasi perkembangan Eze, dan mereka mungkin akan mengambil langkah untuk merekrutnya jika mereka memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian permanen Marcus Rashford. Sebuah kabar menarik mengemuka dari Manchester United. Tim yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini dilaporkan berencana untuk merekrut Jobe Bellingham dari Sunderland pada musim panas mendatang. Selama setahun terakhir, MU telah mengamati perkembangan Bellingham di klubnya saat ini. Jobe, yang merupakan adik dari Jude Bellingham, telah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kunci di Sunderland meskipun usianya baru 19 tahun. Dia telah mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist dari 37 penampilan di musim ini.
MU percaya bahwa Jobe memiliki potensi untuk bersinar seperti kakaknya, Jude, sehingga mereka sangat tertarik untuk mengamankan tanda tangannya di bursa transfer musim panas nanti. Viktor Gyökeres kini menjadi salah satu penyerang paling dicari di Eropa setelah berhasil mengemas 34 gol dalam 29 pertandingan Liga bersama Sporting CP musim ini. Penampilan cemerlangnya, termasuk hat-trick terbaru melawan Moreirense, telah menarik perhatian klub-klub besar Premier League seperti Arsenal dan Manchester United, yang bersiap untuk merebut tanda tangannya di bursa transfer musim panas. Meskipun menjadi target utama, striker asal Swedia ini memilih untuk tetap misterius mengenai rencana transfernya. Tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Kami menikmati setiap momen ini, ungkapnya setelah pertandingan.